Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah nyata, yaitu kisah seorang laki-laki yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat wara' dan amanahnya. Kisah nyata ini dikisahkan atau diceritakan sendiri oleh Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazar Al-Ansari. Jadi Qadhi Abu Bakar itu tinggal di kota Mekah, ya. Suatu ketika Qadhi Abu Bakar itu mengalami kesulitan hidup, ya. Perut Qadhi Abu Bakar terasa lapar dan tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membeli makanan. Tiba-tiba Qadhi Abu Bakar itu menemukan kantong dari sutra yang diikat dengan jumbai dari sutra pula. Jadi kantong itu ketika didapat oleh Qadhi Abu Bakar langsung dibawa pulang ke rumah. Setelah dibuka oleh Qadhi Abu Bakar, ternyata isi kantong tersebut berisi kalung dari mutiara, ya. Berisi kalung dari mutiara yang belum pernah dilihatnya sebelum ini. Selanjutnya, kalung mutiara tersebut itu disimpan di dalam kamar Qadhi Abu Bakar. Kemudian Qadhi Abu Bakar keluar rumah. Di tengah perjalanan Qadhi Abu Bakar bertemu dengan seorang kakek, ya, yang membawa sobekan kain berisi uang sebanyak 500 dinar. Jadi apa kata kakek tersebut? Uang ini akan saya berikan kepada orang yang menemukan dan mengembalikan kantong yang berisi mutiara. Jadi yang kehilangan kantong tersebut adalah seorang kakek. Selanjutnya Qadhi Abu Bakar berkata kepada kakek tersebut, "Saya memerlukan uang itu, kek. Saya sangat kelaparan." Kemudian kakek tersebut diajak oleh Qadhi Abu Bakar. "Mari ikut saya," kata Qadhi Abu Bakar. Selanjutnya Qadhi Abu Bakar membawa kakek tua itu ke rumah. Setibanya di rumah, dia menyebutkan ciri-ciri kantong atau jumbai dan kalung mutiara lengkap dengan jumlah ikatannya. Jadi merasa yakin bahwa kakek tua itu pemilik dari kantong tersebut, ya. Kemudian Qadhi Abu Bakar menyerahkan kantong tersebut yang berisi kalung mutiara kepada kakek tersebut, ya. Selanjutnya, sebagai tanda terima kasih karena Qadhi Abu Bakar telah menemukan kantong berisi kalung mutiara, maka
kakek tersebut menyerahkan uang sebesar 500 dinar kepada Abu Bakar, kepada Qadhi Abu Bakar. Tapi Qadhi Abu Bakar mengatakan, terima kasih kek, saya tidak bermaksud menolak pemberian kakek, tapi saya mengembalikan temuan ini yang berisi kalung mutiara itu sudah menjadi kewajiban saya dan tanggung jawab saya. Jadi saya tidak meminta balasan apa-apa. Kata Qadhi Abu Bakar. Tapi kakek tersebut tetap memaksa. Sudah, ambillah, ini hakmu. Berulang kali kakek itu mendesak agar mengambil imbalan yang telah diberikan kakek tersebut kepada Qadhi Abu Bakar. Tapi berulang kali Qadhi Abu Bakar menolak pemberian uang yang telah diberikan kepada kakek tersebut. Ya. Tidak lama kemudian Qadhi Abu Bakar pun pergi tanpa mengambil uang yang telah diberikan oleh kakek tersebut. Padahal kakek tersebut merasa berterima kasih karena telah ditemukan kantong yang berisi kalung berisi mutiara tadi. Rasa terima kasihnya diberikanlah 500 dinar, tapi Qadhi Abu Bakar menolaknya. Karena merasa itu adalah tanggung jawab dan kewajiban Qadhi Abu Bakar memulangkan hak orang lain. Selanjutnya, Qadhi Abu Bakar pun pergi dari kota Mekah. Qadhi Abu Bakar menumpang kapal laut, ya. Di tengah perjalanan kapal yang ditumpangi Qadhi Abu Bakar itu retak dan bocor berat, ya, retak dan bocor berat. Penumpang yang lainnya beserta seluruh harta kekayaan mereka ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Sementara Qadhi Abu Bakar alhamdulillah selamat. Ya, alhamdulillah selamat. Ya. Qadhi Abu Bakar mencoba berenang sekuat tenaga sehingga Qadhi Abu Bakar menemukan pecahan kayu kapal yang tadi bocor dan hancur, ya, dan semua harta yang di dalam kapal itu musnah, ya, beserta juga dengan orang-orangnya telah tewas, ya. Tapi Qadhi Abu Bakar ini selamat karena dia menggapai pecahan kayu kapal. Dan selama berhari-hari Qadhi Abu Bakar berada di laut. Jadi tidak tahu Qadhi Abu Bakar ini selama berhari-hari berada di laut, posisinya di mana Qadhi Abu Bakar tidak tahu. Jadi Qadhi Abu Bakar mengikuti arus gelombang ombak saja. Dan pada akhirnya kayu yang ditumpangi atau yang dipegang oleh Qadhi Abu Bakar itu merapat ke sebuah pulau, ya, yang dihuni oleh masyarakat Muslim. Jadi Qadhi Abu Bakar ini terombang-ambing di tengah lautan, hanya memegang yaitu pecahan dari kapal yang pecah tadi, dan berhari-hari di lautan, dan pada akhirnya dia sampai di pulau dan dihuni oleh masyarakat Muslim. Selanjutnya Qadhi Abu Bakar ketika sampai atau dibilang terbawa ombak ke sebuah pulau yang masyarakat
mayoritas muslim. Ketika sampai di sana, singkat cerita, Qadhi Abu Bakar itu beliau tinggal di masjid dan mendirikan sholat dan membaca Al-Quran. Ya. Ternyata ketika Qadhi Abu Bakar tinggal di masjid dan mendirikan sholat dan membaca Al-Quran, ada beberapa masyarakat yang mendengarkan suara Qadhi Abu Bakar ketika membaca Al-Quran. Tidak lama kemudian, semua masyarakat di pulau itu berbondong-bondong mendatangi masjid Qadhi Abu Bakar membaca Al-Quran. Ya. Singkat cerita, masyarakat yaitu meminta Qadhi Abu Bakar untuk mengajari masyarakat di pulau tersebut untuk belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Nah, ketika Qadhi Abu Bakar mengajar masyarakat tersebut untuk belajar Al-Quran, ada beberapa lembar Al-Quran itu lembaran itu terlepas dan salah seorang di antara murid Qadhi Abu Bakar bertanya kepada Qadhi Abu Bakar, "Wahai Qadhi Abu Bakar, apakah Anda pandai menulis?" Kata salah satu murid atau masyarakat setempat. Jadi Qadhi Abu Bakar menjawab, "Iya, insya Allah saya bisa menulis." "Kalau begitu, ajari kami menulis," kata masyarakat yang ada di pulau itu. Singkat cerita, mereka datang berbondong-bondong membawa putra-putrinya untuk mengajari menulis sampai mereka pandai. Dan Qadhi Abu Bakar lah yang mengajari mereka menulis, yaitu menulis Arab, menulis Al-Quran, dan menulis apa yang ada di Al-Quran itu sampai mereka pandai. Ya. Dan dari kegiatan belajar mengajar tersebut, lagi-lagi Qadhi Abu Bakar mendapat uang yang cukup banyak. Demikian kisah, yaitu seorang laki-laki yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sifat warok dan amanahnya. Kita akan lanjutkan episode selanjutnya. Ya. Ikuti terus channel YouTube Ustadz Rois Official, dan kita akan lanjutkan episode selanjutnya, yaitu kisah seorang laki-laki yang dijaga oleh Allah karena sifat warok dan amanahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.